Ya, saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya selain kita harus menjaga daya tahan tubuh dan juga kesehatan, penting untuk kita untuk bisa memulai membuat prioritas. Khususnya adalah untuk membedakan yang mana menjadi kebutuhan dan mana yang hanya menjadi keinginan kita saja. Nah, untuk membahas terkait dengan kebutuhan versus keinginan, kita saat ini akan berdiskusi bersama seorang psikolog klinis. Di sebelah Ditya ada Ibu Paulina, dan kita akan langsung berdiskusi dengan beliau lebih detail gimana sih caranya membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Swastiastu, Bu Paulin. Kabar baik ya hari ini? Baik, Bu Paulin. Kita tadi betul ya Bu Paulin, kalau di masa pandemi sekarang kita sudah harus bisa milih-milih nih kebutuhan dan juga keinginan. Tapi sebelum ke sana Bu Paulin, sebelum kita ke caranya, kira-kira kebutuhan dan keinginan itu apa sebenarnya kalau dari psikolog sendiri, Bu Paulin? Kalau kebutuhan itu lebih kepada need itu artinya kebutuhan yang mendasar. Ya, memang harus dipenuhi, mau tidak mau itu harus dipenuhi. Kebutuhan yang memang harus dipentingkan. Kalau wants atau keinginan itu adalah lebih kepada hasrat. Jadi apa tuh kebutuhan kedua, ketiga dan sebagainya gitu. Tidak harus dipenuhi pun tidak apa-apa. Begitu, lebih pada itu. Itu secara simpel berarti kalau kebutuhan itu memang harus segera dipenuhi begitu ya, kalau keinginan masih bisa belakangan gitu ya Bu Paulin ya. Oke, Bu Paulin, kalau sekarang kita melihat kan kemarin di awal-awal pandemi juga ada yang namanya fenomena ketika orang impulsif buying ya Bu Paulin ya, menimbun begitu hand sanitizer dan masker. Nah, itu kenapa Bu Paulin? Akhirnya ada orang yang menjadi konsumtif begitu ya Bu Paulin ya. Itu kan sudah termasuk keinginan, tapi itu juga kebutuhan kita. Nah, itu seperti apa Bu Paulin? Iya, itu mungkin karena mereka ada rasa kekhawatiran atau ketakutan kalau kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya masa pandemi ini kan sebetulnya orang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Nah, akhirnya mereka tanpa sadar menimbun makanan, ya beras, gula, apa segala macam itu sampai sebanyak-banyaknya. Nah, itu sudah masuk pada keinginan ya menurut saya ya. Karena sebetulnya kebutuhan dasarnya itu sudah ada, cuman dia menjadi terlalu konsumtif karena adanya kekhawatiran atau ketakutan mereka akan kenapa-kenapa begitu ya, akan ada masalah dan sebagainya. Berarti yang awalnya kebutuhan betul ya Bu, karena akan masker, kemudian hand sanitizer dan juga kebutuhan pokok, jadi malah keinginan yang berlebihan atau konsumtif gitu ya Bu Paulin. Nah, kalau kita kan masyarakat sering kali tidak sadar Bu Paulin, gimana sih caranya untuk bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Nah, tipsnya nih dari psikolog untuk membedakan kebutuhan dan keinginan apa Bu Paulin? Iya, kita perlu melatih ya dengan memakai skala prioritas. Jadi ada 4 skala prioritas. Jadi yang pertama itu adalah penting mendesak, kemudian yang kedua itu penting tidak mendesak, yang ketiga itu adalah tidak penting dan mendesak, yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Oke, itu ada 4. Nah, kita bedah satu-satu Bu Paulin. Yang penting dan tidak mendesak itu gimana Bu Paulin? Iya, yang penting dan mendesak ya misalnya kebutuhan dasar tadi, misalnya makan, minum, yang harus betul-betul dipenuhi. Sebab kalau itu tidak dipenuhi, itu kita ya akan mati, ibaratnya seperti itu, atau kita akan sakit. Dan itu biasanya kebutuhan pada umumnya. Setiap orang di dunia dimanapun itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, penting dan mendesak itu. Kalau sekarang masker itu juga jadi hal yang penting dan mendesak ya Bu Paulin. Betul. Kemudian yang tidak penting tapi mendesak itu gimana Bu Paulin? Nah, tidak penting tapi mendesak misalnya menggunakan baju mungkin ya Bu Paulin ya, atau masker kayak Bu Paulin kan bagus ya, walaupun dia penting sebenarnya tapi tidak mendesak ya, boleh diganti pakai masker medis yang lain begitu ya. Kemudian ada juga yang tidak mendesak tapi penting begitu ya, mungkin untuk kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir misalnya begitu ya, asuransi. Kalau misalnya penting tapi tidak mendesak mungkin seperti baju pengantin tadi ya, baju pengantin, asuransi rumah dan sebagainya itu. Karena sekarang asuransi kesehatan juga penting di masa pandemi. Baru yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak itu bisa belakangan ya. Bisa belakangan. Jadi apapun kebutuhan kita pasti ada skala-skala prioritas itu. Jadi kita bisa mencatat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, lalu kita pilah-pilah masukkan dalam bagan-bagan tadi. Mana yang penting mendesak, mana yang menjadi penting tidak mendesak, mana yang tidak penting mendesak, dan mana yang tidak penting tapi juga tidak mendesak.
Wah, saya mulai harus dari sekarang berarti membuat catatan nih Bu Pauline, kalau ke supermarket, ini nggak penting tapi mendesak, ya udah deh boleh gitu ya Bu Pauline ya. Oke. Nah Bu Pauline, terakhir Bu Pauline, HIMSI ya, atau Himpunan Psikolog Indonesia juga menyediakan layanan konseling gratis untuk masyarakat ya Bu Pauline ya. Mungkin bisa diinfokan untuk masyarakat di rumah Bu Pauline. Baik, bagi para masyarakat yang menonton, silahkan bisa menghubungi atau berkonsultasi pada layanan sejiwa kami, namanya layanan sejiwa. Kami dari psikolog seluruh Indonesia akan memberikan layanan dalam bentuk sejiwa, bisa menghubungi nomor telepon 119 extension 8. Nah, dari situ kami para psikolog seluruh Indonesia akan bisa melayani dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Di situ Anda boleh cerita, curhat kalau ada masalah dan sebagainya. Gitu. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan ini ya Bu Pauline, kalau tidak terpenuhi juga akan menimbulkan stres, jadi bisa menghubungi layanan sejiwa itu. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Pauline. Terima kasih atas info dan tipsnya. Sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Ya saudara, itu dia tadi tips yang diberikan oleh seorang psikolog terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Mulai dari sekarang masyarakat di rumah boleh menulis skala prioritas, dan selain itu jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Dewi Nitya, Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali.